Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Dias Sarasta dari kelas AKP 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit. Langsung saja kita ke materinya. Sifat audit. Sebagai kita tahu, pengertian audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan harus dilakukan oleh orang yang independen. Di sini saya ada mempunyai 4 keterangan. Yang pertama, informasi dan kriteria yang ditetapkan ada standarnya. Salah satunya adalah laporan keuangan historis oleh KAP menggunakan standar GAAP. Maksud dari GAAP adalah singkatan dari Generally Accepted Accounting Principles. GAAP merupakan standar umum yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan telah dipercaya oleh banyak perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi di perusahaan. Ada juga pengendalian internal atas laporan keuangan menggunakan standar kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Dan satu lagi, SPT pajak menggunakan standar Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Ada juga mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti adalah setiap informasi untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dapat berupa kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, dan data elektronik dan data lain tentang transaksi. Dan ada kompeten. Di sini kompeten maksudnya yaitu kualifikasi untuk memahami kriteria, jenis, serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Selain itu, auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Dan pelaporan. Pelaporan yaitu tahap akhir proses audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Perbedaan antara audit dan akuntansi. Akuntansi memahami prinsip dan aturan dalam penyiapan informasi akuntansi dan memastikan peristiwa yang bersangkutan dicatat dengan tepat waktu dengan biaya yang wajar. Kalau audit menentukan apakah informasi yang dicatat mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi selama periode akuntansi dengan keahlian mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit. Di sini saya akan membedakan dari tujuannya, tujuan utama akuntansi dan auditing. Jika ditinjau dari utamanya, di mana akuntansi memiliki tujuan yaitu bisa menyediakan informasi mengenai posisi profitabilitas, menyediakan informasi yang memang diperlukan baik tentang posisi likuiditas atau solvabilitas kepada pihak yang berkepentingan, mencatat dan menyimpan berbagai transaksi harian layaknya buku besar, neraca saldo, dan catatan lainnya. Dan bisa juga menunjukkan posisi keuangan melalui neraca seimbang atau balance sheet yang biasa dilakukan oleh para akuntan. Sedangkan ada juga tujuan utama dari auditing, yaitu meyakinkan bahwa semua transaksi yang sudah dilakukan dalam jurnal bersifat aktual dan sudah dalam pendataan yang benar. Memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang dicatat sudah memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, di mana transaksi yang tercatat haruslah fakta dan bukan bohongan. Penilaian merupakan tujuan utama selanjutnya, di mana prinsip akuntansi sudah diterapkan dengan benar. Memastikan bahwa transaksi yang terdata tepat. Apabila terkait dengan saldo atau hutang, maka angka dan klien yang dimasukkan benar adanya. Memastikan benar tidaknya catatan dan hitungan yang telah dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan disfungsi tugas kerja. Dan saya akan membedakan dari segi peraturan. Di sini untuk akuntansi, peraturan mengikuti aturan dari standar akuntansi negara yang memang sudah dibuat. Untuk auditing tentu saja mengikuti standar on audit atau standar audit. Dari jangka waktu. Dalam akuntansi, proses pencatatan dan transaksi terus-menerus dilakukan hingga manajemen tersebut selesai.
Namun jika masih berjalan dan manajemen masih berputar, maka akuntan masih dapat berlangsung. Sedangkan auditing merupakan proses yang berkala dan tidak dilakukan setiap hari atau terus-menerus, sehingga banyak orang yang melakukan auditing dalam waktu tertentu. Dari segi perbedaan lainnya dari akuntansi dan juga auditing menurut para ahli diantaranya yakni akuntansi adalah tugas yang sederhana, sedangkan auditing memiliki tugas yang sangat kompleks. Selain itu, akuntansi merupakan kegiatan yang dilakukan rutin dan haruslah teratur. Sedangkan auditing merupakan pekerjaan yang bersifat analitis dan memerlukan penilaian yang independen dalam mengevaluasi informasi keuangan. Aspek ekonomi dalam permintaan audit. Dalam mengambil keputusan, ekonomi terdapat berbagai pertimbangan. Antara lain ada suku bunga bebas resiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam sun selama jangka waktu tertentu yang sama dengan jumlah pinjaman tersebut. Ada juga resiko bisnis bagi nasabah. Resiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis seperti resepsi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga dalam industri yang digelutinya. Audit dapat memiliki dampak yang cukup signifikan dalam resiko informasi. Resiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan resiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab resiko informasi. Yang pertama, jauhnya informasi. Kemungkinan adanya penyalahsajian baik sengaja ataupun tidak sengaja karena informasi diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari pihak pertama secara langsung. 2. Bias dan motif pihak penyedia. Informasi yang sengaja dibiaskan demi keuntungan pihak penyedia. Yang ketiga, data yang sangat banyak. Semakin banyak volume transaksi, semakin besar kemungkinan pencatatan informasi yang kurang tepat, bahkan mungkin terkubur oleh informasi lainnya. Yang keempat, transaksi perusahaan yang kompleks antar organisasi, yang membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan tepat. Mengurangi resiko informasi. Saya akan membacakan dan mempunyai dampak positif dan dampak negatif dalam kegiatan tersebut. Pengguna memverifikasi informasi. Positifnya, memperoleh informasi tentang keandalan dan reliabilitas secara langsung. Negatifnya, tidak efisien dan tidak praktis dari segi biaya. Ada juga pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Dampak positifnya dapat menjadi dasar tuntutan hukum kepada manajemen. Dan dampak negatifnya, pengguna mungkin tidak akan menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Dan ada laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Dari sisi ini, peran auditor sangat diharapkan untuk meminimalisir resiko informasi. Dampak positifnya, pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Dampak negatifnya, jika laporan tidak benar, auditor dapat dituntut baik oleh pengguna maupun manajemen. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa asuransi bersifat independen dan dianggap tidak bias. Berkenaan dengan informasi yang diperiksa, individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asuransi untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Profesi akuntan publik menyediakan jasa asuransi mengenai informasi laporan keuangan historis kepada masyarakat, yang dikenal dengan jasa audit. Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan profesi akuntan publik adalah jasa atestasi, yang merupakan jasa di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggungjawab oleh pihak lain. Sedangkan asersi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit
yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan keuangan historis adalah asersi manajemen. Jasa atestasi. Sebelum masuk ke jenis-jenis jasa atestasi, saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari jasa tersebut. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten, yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 3 jenis jasa atestasi, yaitu ada audit atas laporan keuangan historis, ada review atas laporan keuangan historis, dan ada jasa atestasi lainnya. Kita masuk ke audit atas laporan keuangan historis. Audit atas laporan keuangan historis adalah salah satu bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ada review atas laporan keuangan historis. Review atas laporan keuangan historis adalah jenis dari jasa atestasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. Manajemen menegaskan bahwa laporan tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sama seperti audit, akuntan publik hanya memberikan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap review atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit terbukti yang diperlukan. Ada jasa atestasi lainnya. Selain jasa audit dan review, kantor akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya yang biayanya merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan. Ini dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya yakni pinjaman mengenai pengendalian internal dan jasa atestasi atas laporan keuangan prospektif. Ada jasa audit. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada banyak jenis laporan keuangan perusahaan. Contoh jasa audit bisa dilihat dari hasil audit dari setiap jenis laporan keuangan yang telah dibuat. Berikut adalah jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Ada jasa audit keuangan. Salah satu contoh jasa audit yang banyak dibutuhkan adalah jasa audit keuangan. Adalah audit atas segala macam transaksi keuangan sebuah perusahaan. Audit keuangan biasanya dilakukan oleh eksternal auditor yang diminta oleh seorang klien. Ada audit atau jasa audit operasional. Audit operasional berfungsi untuk menelaah bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi menjalankan sistem operasionalnya. Dengan audit operasional, kita bisa tahu efektivitas operasional sebuah perusahaan. Biasanya setelah proses auditing selesai, auditor akan memberikan pendapat dan saran kepada pihak manajemen yang diminta audit. Ada audit ketaatan. Ada pihak yang lebih tinggi untuk menetapkan aturan tertentu pada sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memenuhi aturan yang telah ditetapkan, maka diperlukan audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah menaati aturan atau peraturan perusahaan atau belum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang audit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.